Gereja banjir lagi, ibadah Natal digelar sederhana. Rawan longsor, warga mengungsi di lereng curam. Bukit Gundaling jadi favorit wisatawan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, penyintas bencana di Sumatera Utara menggelar ibadah Natal penuh kesederhanaan. Bagi warga, Natal menjadi momentum untuk bangkit kembali. Banjir yang kembali menerjang Desa Aek Ngadol, Tapanuli Selatan Rabu kemarin menyisakan lumpur tebal di area Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA. Namun ini tak menyurutkan semangat jemaat gereja untuk tetap menggelar ibadah Natal. Dengan hikmat dan penuh kesederhanaan, jemaat beribadah. Momentum Natal dimanfaatkan penyintas bencana untuk bangkit kembali melalui sukacita Natal. Doa kita sesuai dengan khotbah tadi, bahwa Desa Huta Godang telah berubah dari yang indah menjadi rata. Begitu juga lah dengan rezeki kita dilimpahkan Tuhan. Dan yang selama ini kalau ada rezeki yang kurang pas, ya melalui bencana yang menghanyutkan harta benda, kita yakin dan percaya bahwa itu Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami sebagai jemaat GKPA. Yang hilang dan yang hanyut itu Tuhan pasti mengganti kembali, seperti tertulis dalam Alkitab. Di kawasan Hutan Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, penyintas bencana merayakan Natal di tenda darurat yang dipasang di halaman gereja. Tenda darurat milik BPBD Tapanuli Tengah ini jadi saksi semangat Natal jemaat GKPI Hutan Nabolon. Gereja yang tidak bisa digunakan untuk sementara karena tertimbun lumpur hampir 1 meter mengharuskan ibadah Natal dilakukan di tenda darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah personel Brimopolda Sumut membantu warga membersihkan gereja. Hal ini agar warga dapat merayakan Natal dengan hikmat. Sejak sepekan lalu, puluhan personel Brimopolda Sumatera Utara melakukan pembersihan gereja yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal tahun ini dengan hikmat. Selain membersihkan gereja, petugas juga melaksanakan pengamanan Natal. Hal ini untuk memberi kenyamanan masyarakat sebelum dan saat menjalankan ibadah perayaan Natal. Di Kecamatan Batang Toru, khususnya di Desa Huta Godang. Dalam seminggu belakang ini kami melaksanakan pembersihan di gereja-gereja dengan tujuan agar saudara-saudara kita umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah Natal tepat pada waktunya. Yang dibantu oleh Sejumlah gereja di Tapanuli Selatan sudah dapat melaksanakan ibadah Natal di beberapa gereja seperti di Desa Garoga, Desa Aek Gado, Desa Huta Godang, dan Desa Batang Toru. Pengamanan dan penyaluran bagi korban bencana hingga kini masih terus didistribusikan hingga kondisi desa berjalan normal. Ferry Irawan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, upaya pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan sejumlah pihak, salah satunya dengan merevitalisasi sungai yang tertutup material longsor.
Upaya revitalisasi sungai di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertutup material longsor terus dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Revitalisasi sungai ini cukup penting agar air tidak lagi menggenangi jalan dan pemukiman warga. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bilang terdapat setidaknya 4 desa yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah pihak terkait kini masih melakukan serangkaian upaya untuk proses penanganan yang lebih cepat, termasuk menurunkan alat berat tambahan. Yang paling vital adalah bagaimana sungai difungsikan kembali, dan ini membutuhkan eskavator. Kalau untuk logistik, sejauh ini tercukupi bantuan dari semua pihak, dan kita juga mengirimkan KRI ke sini. Yang pertama itu adalah KRI Rajiman, kemudian KRI Semarang, dan kita mungkin ya KRI Banda Aceh. Ya, ke depannya sudah ada Banda Aceh, dan kita kalau misalnya kita bisa angkut alat berat. Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, jalan menuju 3 desa di Takengon, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah terputus dan membuat jalur transportasi lumpuh. Akibatnya 3 desa terisolasi. 1 bulan pasca banjir bandang dan longsor, kawasan Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Jalan menuju 3 desa di pelosok desa tak dapat dilalui kendaraan yang akan memberikan bantuan. Kondisinya cukup parah, mulai jalan terbelah, batu dan kayu menutup jalan dan menimbun rumah warga. Warga terpaksa berjalan kaki melintasi bukit untuk mencari bantuan keluar desa. Kerusakan transportasi ini bagaimana, Bang? Transportasi sementara lewat sebelah kanan ini tidak bisa. Mudah-mudahan ya pemerintah lebih cepat menanganinya, terutama dari alat berat agar bisa lebih cepat sampai ke sini. Warga berharap agar pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan material longsor. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, pasokan LPG ukuran 3 kg mulai masuk melalui jalur darat ke wilayah Bener Meriah, Aceh. Meski stok terbatas dan harus mengantre sejak pagi hari, namun warga bersyukur bisa mendapat LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah. Sejak terbukanya akses jalur darat dari Simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah, kini warga mulai mendapatkan LPG seberat 3 kg yang dipasok langsung oleh agen pangkalan penyalur dengan harga terjangkau. Sebelumnya warga harus membeli LPG dengan berat 3 kg dengan harga Rp100 hingga Rp250.000. Kini mereka bisa membeli LPG dengan harga Rp25.000. Untuk bisa membeli LPG, warga harus mengantri sejak pagi karena terbatasnya gas yang tersedia. Tiap warga hanya dibatasi membeli 1 tabung agar pembagian bisa merata. Kapan ngantri, Bu? Dari tadi pagi jam 8. Jam 8 pagi, Bu. Harganya berapa, Bu, yang dibeli? Harga Rp25.000 ini, Pak. Rp25.000. Berarti kalau di luar dibeli harga berapa tadi, Bu? Ada yang 150, ada yang 180, ada yang 250 per tabung yang kecil ini, Pak. Variasi, Bu, ya? Ya, senang sekali lah, Pak, karena kami dah menunggu harga yang segitu kan, karena walaupun kok kita bilang ya untuk harga yang segini kan sangat normal gitu kan, daripada harga 150, 180, 100. Tim Liputan Kompas TV, Aceh. Saudara, pemerintah akan membangun 500 hunian tetap bagi warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut hunian ini akan dibangun melalui kerjasama pemerintah dengan organisasi kemanusiaan. Hunian dikhususkan untuk korban banjir yang rumahnya rusak berat dan hilang. Sementara untuk korban yang rumahnya rusak ringan akan diberi bantuan uang. Tito menambahkan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban banjir ditargetkan 29 Desember mendatang.
di daerah yang sudah bisa kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah itu dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Rawan longsor, warga mengungsi di lereng curam. Saksikan usai jeda. Saudara, sejumlah tenda pengungsian di Desa Pepela, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, jauh dari kata layak. Warga membangun tenda sementara di lereng gunung lantaran desa mereka rentan longsor. Terlihat dari visual udara, tenda darurat dibangun di bahu jalan pegunungan dengan lereng curam. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena hingga kini aliran air dari gunung masih terus mengalir deras. Warga berharap pemerintah memberi bantuan tempat tinggal yang layak. Kami ambil dari sungai, lumayan jauh. Untuk bantuan beras dari kemarin sampai sekarang lancar, sikit-sikit. Ada harapan pada pemerintah sampai kapan Ibu bisa bertahan ini? Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Tim Liputan Kompas TV Gayo Luwes Aceh. Saudara, banjir bandang menyisakan 4 rumah di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sukra, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga membutuhkan rumah layak huni. Ratusan warga Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sukra, Kabupaten Aceh Tamiang terpaksa mengungsi dan terpencar untuk bertahan di gubuk darurat dengan kondisi serba terbatas. Banjir bandang yang sempat melewati atap rumah menyapu habis pemukiman warga di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah-rumah warga yang berada di sekitar daerah aliran sungai tak mampu menahan terjangan air lumpur dan kayu hingga menyisakan puing dan tumpukan gelondongan kayu. Hanya tersisa 4 rumah dan 1 bangunan masjid sebagai saksi bencana. Ya kelambu lah Pak, ini tidur kayak gini kan. Kelambu, nyamuknya pun banyak. Air bersih, itu aja. Selimut. Selimut. Kalau jangka panjang lah tempat tinggal lah yang perlukan. Kalau apa ya tempat tinggal lah Pak. Rumahnya dah. Rumahnya tahu sendiri lah Bapak jalan dari sana kemari tadi. Korban banjir bandang ingin cepat bangkit dan memulihkan hidup dari awal. Namun mereka kini tak berdaya karena seluruh harta benda telah hilang. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, solidaritas untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang terus berdatangan dari berbagai pihak. Di Kota Medan, sebuah komunitas lari memasak 100 kg rendang sapi untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Dengan bergotong royong, sejumlah anggota komunitas lari dibantu relawan lainnya memasak 100 kg daging sapi untuk korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedikitnya 900 lebih paket daging rendang dan nasi disalurkan langsung ke korban banjir di Aceh Tamiang. Awalnya aksi komunitas ini hanya melakukan penggalangan dana untuk membantu meringankan korban banjir. Namun karena antusias donatur cukup tinggi, akhirnya diputuskan untuk membeli 2 ekor sapi dan diolah menjadi rendang. Teman-teman dari saudara-saudara kita di Aceh itu
yang terdampak banyak lah kesulitannya sebenarnya kan, bukan cuma makanan. Nah, cuman untuk mengkhususkan dari teman-teman kita juga kasih pendapat ya, kita gimana kalau kita kasih makanan cepat saji gitu kan, yang saudara-saudara kita di sana nanti bisa tinggal makan gitu. Kenapa daging sapi? Karena ya kita mikirnya biar saudara-saudara kita sana pun kan ya udah kurang lebih 3-4 minggu lah bencana ini kan, ya biar lebih secara nutrisinya bisa terpenuhi gitu. Pak, makasih. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, ada momen bahagia saat TNI AU salurkan bantuan ke warga korban bencana di Gayo Luwes. Warga terdampak memberikan durian kepada anggota TNI AU. Korban banjir di Desa Ekan, Kecamatan Pinding, Gayo Luwes memberikan sejumlah durian kepada anggota TNI AU saat menyalurkan bantuan udara dengan helikopter Karakal TNI AU. Durian ini sebagai ucapan terima kasih warga kepada TNI AU yang selama ini selalu membagikan bantuan kepada mereka via udara. Total ada sekitar 1 ton bantuan logistik yang disalurkan kepada warga di desa ini. Tim Liputan Kompas TV Gayo Luwes, Aceh. Saudara, bencana banjir dan longsor Sumatera Utara diyakini karena krisis ekologi dan kegiatan industri ekstraktif kehutanan dan perkebunan. Perusahaan pengelola hutan menjadi sorotan. Data terbaru bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah menyebabkan 360 orang meninggal dunia. 71 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 14.000 orang masih mengungsi. Bencana banjir dan longsor diyakini bukan hanya disebabkan tingginya curah hujan, namun diperparah dengan kerusakan ekologi akibat kegiatan pengerambahan hutan untuk konsesi HTI, perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan. Direktur Program Kelompok Studi dan Pembangunan Prakarsa Masyarakat, Rocky Pasaribu bilang, mereka telah mengumpulkan data selama 34 tahun dan di Sumatera Utara telah terjadi pengurangan 46.000 hektar tutupan hutan. 6 daerah bencana di Sumatera Utara terdapat konsesi PT TPL yang terlibat dalam hal penyebab bencana. Sungai Batang Toru hulunya adalah Sungai Segiahun di Tarutung. Kami coba mengukur dari Segiahun ke Tarutung itu sekitar 24 km. Dan semua hulu das Sungai Segiahun itu berada di Kecamatan Permonangan, tepatnya di Aik Raja. Dan Aik Raja itu adalah salah satu sektor TPL paling terbesar. Ada 45.000 hektar konsesi mereka di situ. Kami menemukan ada 67 titik sungai dan 3 das besar mengalami kerusakan yang cukup luar biasa. Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara juga telah mengeluarkan surat kepada PT TPL untuk menghentikan seluruh operasional untuk proses audit dan evaluasi. Sekretariat Bersama Gerakan Okumene untuk Keadilan Ekologi di Sumatera Utara menyatakan tindakan pemerintah ini bukanlah solusi. Pastor Walden Sitanggang menyampaikan, bencana banjir dan longsor seharusnya menjadi gambaran untuk segera melakukan penutupan permanen PT TPL. Jadi kami tetap fokus walaupun kami lihat yang pertama itu memang ada kesan bahwa pemerintah mengaburkan fokus perjuangan kami. Dan yang kedua kami berjuang tetap untuk positif menanggapi pernyataan-pernyataan dari pemerintah, baik itu menghentikan secara sementara operasional PT Tubapak Lestari melalui 2 surat tadi, yang pertama dari Kementerian Kehutanan dan kemudian dari Dinas KLHK Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat Bersama juga menuntut agar Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution segera menunjukkan surat rekomendasi penutupan PT TPL. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan ekosistem Batang Toru berada di 4 kabupaten, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Sibolga dalam kondisi darurat ekologis. Situasi ini disebabkan masifnya alih fungsi hutan. Alih fungsi lahan telah melemahkan sistem penyangga kehidupan, termasuk fungsi hidrologis dan stabilitas lereng. Kondisi tersebut membuat kawasan lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor, terutama saat hujan ekstrim.
Dari rekap Walhi Sumut, alih fungsi lahan melibatkan 7 perusahaan. Di antaranya PT Agincourt Resources 646,08 hektar, PT NSHE kurang lebih 330 hektar, PT Sago kurang lebih 300 hektar, PT SOL kurang lebih 125,23 hektar, PT TPL PKR kurang lebih 5.000 hektar, PT PN3 4.372,02 hektar, dan PLTMH Pahai Julu kurang lebih 22,8 hektar. Pada PT PN3 saja luas pembukaan mencapai 4.372,02 hektar dari 2 kebun Batang Toru dan HP Song. Direktur Walhi Sumut Riyanda Purba menegaskan kerusakan ini bukan sekedar hilangnya tutupan hijau, tetapi juga ancaman terhadap keanekaragaman hayati termasuk habitat orang utan Tapanuli yang sangat langka. Ia mengingatkan bahwa pembukaan hutan memecah habitat, memutus koridor satwa dan meningkatkan potensi konflik satwa manusia. Kita merilis mengindikasikan 7 perusahaan itu berkontribusi besar terhadap banjir bandang dan longsor terjadi karena aktivitasnya mengalihfungsikan lahan. Itu jelas dalam 10 tahun terakhir itu sangat, sehingga 10.000 hektar itu rusak hutan dan kita bekerja di sana. Nah, jadi aktivitas ini itu selalu kita sampaikan ya kepada pemerintah. Pemicu besarnya itu jelas alih fungsi lahan. Walhi Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit menyeluruh atas izin dan kepatuhan lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Walhi minta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas serta mewajibkan pemulihan ekologis. Riyanda menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata, bencana ekologis di Tapanuli akan terus berulang dan merugikan masyarakat di kawasan hilir. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Bukit Gundaling jadi favorit wisatawan, saksikan usai jeda. Saudara, bagi Anda yang ingin menghabiskan libur akhir tahun, tak ada salahnya mengunjungi Bukit Gundaling di Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Di lokasi ini Anda dapat bersantai sembari menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Bukit Gundaling di Kota Wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menjadi magnet bagi para wisatawan. Sejumlah wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara memenuhi lokasi wisata ini untuk bersantai bersama keluarga sembari menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Di lokasi ini juga disediakan sejumlah spot foto yang dimanfaatkan pengunjung untuk mengabadikan kebersamaan bersama keluarga. Salah seorang pengunjung mengaku memilih berkunjung ke Bukit Gundaling karena pemandangannya bagus dan tidak terlalu jauh dari kota wisata Brastagi. Udaranya masih sejuk, terus tempatnya pun enak, banyak juga tempat-tempat kreasinya, foto-fotonya. Itu aja sih biar supaya anak senang. Jauh terus enak lah. Biasanya di saat libur akhir tahun seperti saat ini, jumlah wisatawan yang berkunjung akan meningkat tajam. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan dapat menjadi pilihan Anda untuk mengisi libur bersama keluarga. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Sipan, Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola,
Salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Naila, salah seorang pengunjung asal Kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan yang pastinya tempat ngecampnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu. Fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman dekat sih Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk ke sini gitu. Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya? Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini, karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar nggak biar tahan lah dia. Aromanya pun, aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis. Dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung.
Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Berdiri sejak tahun 1970 dari mulai dengan kakek terus turun ke orang tua saya dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa ceritakan Bang? Kalau untuk pelanggan sini sih kebanyakan orang-orang kantor nih, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup udah sering kemari. Yang paling khas itu apa Bu dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya memang ya? nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khas ya? Iya gitu, ya itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya itulah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gerbek narkoba polisi diserang, saksikan usai jeda. Saudara, sengketa harta Gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta Gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta Gonogini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, penggerbekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembuk mendapat perlawanan dari warga. Polisi dilempari batu dan sepeda motor seorang petugas dibakar saat menangkap pengedar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung melepaskan tembakan peringatan usai melihat target operasi berupaya kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Namun saat pelaku sudah berhasil diringkus, sejumlah orang berupaya membebaskan pelaku dengan melempari petugas menggunakan batu. Sejumlah orang bahkan membakar 1 unit sepeda motor milik petugas.
Usai berhasil membekuk seorang pengedar berikut barang bukti narkoba, petugas kembali lagi ke lokasi penggerebekan untuk menangkap sejumlah orang pelaku penyerangan ke petugas. 4 warga diringkus yang diduga melakukan aksi pelemparan dan pembakaran sepeda motor petugas diamankan. Oknum masyarakat para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap, bahkan merampas barang bukti sudah diamankan dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. 4 pelaku yang menyerang petugas kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penyerangan petugas hingga pengerusakan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, personel gabungan meninjau langsung lokasi rawan terjadinya kemacetan di jalur lintas Sumatera. Tim juga melakukan pengecekan pos pengamanan di Simpang Bukit Timah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, Dinas Perhubungan melakukan pengecekan lokasi yang dinilai rawan terjadinya kemacetan di Jalan Lintas Riau, Sumatera Utara, Simpang Bukit Timah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Titik lokasi tersebut berpotensi terjadinya kemacetan saat musim libur panjang seperti libur Natal dan Tahun Baru 2026, kendaraan dari dalam Provinsi Riau menuju Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tim mendirikan sejumlah pos pengamanan, salah satunya pos pengamanan yang berada di Simpang Bukit Timah. Personel gabungan terdiri dari Polres Rohil, Dinas Perhubungan, petugas kesehatan dan Satpol PP disiagakan saat musim libur panjang Nataru. Ini kita lihat bahwa adanya mulai peningkatan volume kendaraan masyarakat pengguna jalan menuju ke arah Sumatera Utara. Daerah mana Pak yang rawan kemacetan nih Pak? Sebenarnya semua daerah, beberapa tempat di mana di situ ada peningkatan volume kendaraan itu akan timbul dampak terhadap sebuah pelambatan kendaraan atau kemacetan. Tapi dari personil Polda Riau bersama dengan instansi terkait, baik TNI, kemudian teman-teman dari instansi terkait juga lainnya tetap semangat ya. Dan selama ini 24 jam melaksanakan kegiatan tugasnya untuk pengamanan dan sekaligus pelayanan dan pengaturan lalu lintas. Karena Polda Riau menyiagakan 1.000 lebih personel gabungan dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2025 untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Sabino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Saudara, 2 mantan pejabat PT Inalum menjadi tersangka dalam dugaan korupsi penjualan aluminium alloy kepada PT Prima Alloy Steel Universal. Kerugian negara diperkirakan mencapai 133 miliar rupiah. Setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan puluhan saksi, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rabu sore menahan 2 orang mantan pejabat PT Inalum. Kedua tersangka yakni Dante Sinaga yang menjabat senior eksekutif Vice President tahun 2019 dan Kepala Departemen Sales dan Marketing tahun 2019 Joko Susilo. Kedua tersangka diduga terlibat dalam penjualan aluminium alloy kepada PT PASU yang dilakukan tidak sesuai prosedur dari tahun 2019 hingga 2024. Penjualan yang harusnya tunai dan surat kredit berdokumen dalam negeri dilakukan dengan sistem dokumen agen acceptance yang pada akhirnya PT PASU gagal melakukan pembayaran. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara Muhammad Jeffrey mengatakan atas perbuatan kedua tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara yang nilainya lebih dari 133 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Tersangka di mana diduga telah mengubah skema pembayaran yang sebelumnya harus secara cash dan SKBN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, kemudian dirubah menjadi dokumen agent acceptance atau DA dengan tenor selama 180 hari sehingga PT PASU
tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum. Belum diketahui apakah kedua tersangka menerima keuntungan dari pengubahan prosedur penjualan aluminium alloy. Namun untuk pemeriksaan lanjutan, kedua tersangka akan menjalani penahanan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gereja banjir lagi, ibadah Natal digelar sederhana. Saksikan usai jeda. Saudara, penyintas bencana di Sumatera Utara menggelar ibadah Natal penuh kesederhanaan. Bagi warga, Natal menjadi momentum untuk bangkit kembali. Banjir yang kembali menerjang Desa Aek Ngadol, Tapanuli Selatan Rabu kemarin menyisakan lumpur tebal di area Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA. Namun ini tak menyurutkan semangat jemaat gereja untuk tetap menggelar ibadah Natal. Dengan hikmat dan penuh kesederhanaan, jemaat beribadah. Momentum Natal dimanfaatkan penyintas bencana untuk bangkit kembali melalui sukacita Natal. Doa kita sesuai dengan khotbah tadi, bahwa desa Huta Godang telah berubah dari yang indah menjadi rata. Begitu juga lah dengan rezeki kita, dilimpahkan Tuhan. Dan yang selama ini kalau ada rezeki yang kurang pas, ya melalui bencana yang menghanyutkan harta benda, kita yakin dan percaya bahwa itu Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami sebagai jemaat GKPA. Yang hilang dan yang hanyut itu Tuhan pasti mengganti kembali, seperti tertulis dalam Alkitab. Di kawasan Hutan Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, penyintas bencana merayakan Natal di tenda darurat yang dipasang di halaman gereja. Tenda darurat milik BPBD Tapanuli Tengah ini jadi saksi semangat Natal jemaat GKPI Hutan Nabolon. Gereja yang tidak bisa digunakan untuk sementara karena tertimbun lumpur hampir 1 meter mengharuskan ibadah Natal dilakukan di tenda darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jalan menuju 3 desa di Takengon, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah terputus dan membuat jalur transportasi lumpuh. Akibatnya 3 desa terisolasi. 1 bulan pasca banjir bandang dan longsor, kawasan Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Jalan menuju 3 desa di pelosok desa tak dapat dilalui kendaraan yang akan memberikan bantuan. Kondisinya cukup parah, mulai jalan terbelah, batu dan kayu menutup jalan dan menimbun rumah warga. Warga terpaksa berjalan kaki melintasi bukit untuk mencari bantuan keluar desa. Kerusakan transportasi ini bagaimana, Bang? Transportasi sementara lewat sebelah kanan ini tidak bisa. Mudah-mudahan ya pemerintah lebih cepat menanganinya, terutama dari alat berat agar bisa lebih cepat sampai ke sini. Warga berharap agar pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan material longsor. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, upaya pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan sejumlah pihak, salah satunya dengan merevitalisasi sungai yang tertutup material longsor. Upaya revitalisasi sungai di Kelurahan Hutan Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertutup material longsor terus dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Revitalisasi sungai ini cukup penting agar air tidak lagi menggenangi jalan dan pemukiman warga. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bilang terdapat setidaknya 4 desa yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sejumlah pihak terkait kini masih melakukan serangkaian upaya untuk proses penanganan yang lebih cepat, termasuk menurunkan alat berat tambahan. Yang paling vital adalah bagaimana sungai difungsikan kembali. Dan ini membutuhkan eskavator. Kalau untuk logistik, sejauh ini tercukupi bantuan dari semua pihak. Dan kita juga mengirimkan KRI ke sini. Yang pertama itu adalah KRI Rajiman, kemudian KRI Semarang, dan kita mungkin ya KRI Banda Aceh. Ya, ke depannya sudah ada Banda Aceh, dan kita kalau misalnya kita bisa angkut alat berat. Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, pasokan LPG ukuran 3 kg mulai masuk melalui jalur darat ke wilayah Bener Meriah, Aceh. Meski stok terbatas dan harus mengantre sejak pagi hari, namun warga bersyukur bisa mendapat LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah. Sejak terbukanya akses jalur darat dari Simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah, kini warga mulai mendapatkan LPG seberat 3 kg yang dipasok langsung oleh agen pangkalan penyalur dengan harga terjangkau. Sebelumnya warga harus membeli LPG dengan berat 3 kg dengan harga Rp100 hingga Rp250.000. Kini mereka bisa membeli LPG dengan harga Rp25.000. Untuk bisa membeli LPG, warga harus mengantri sejak pagi karena terbatasnya gas yang tersedia. Tiap warga hanya dibatasi membeli 1 tabung agar pembagian bisa merata. Kapan ngantri, Bu? Dari tadi pagi jam 8. Jam 8 pagi, Bu. Harganya berapa, Bu, yang dibeli? Harga Rp25.000 ini, Pak. Rp25.000. Berarti kalau di luar dibeli harga berapa tadi, Bu? Ada yang 150, ada yang 180, ada yang 250 per tabung yang kecil ini, Pak. Variasi, Bu, ya? Ya senang sekali lah, Pak, karena kami udah menunggu harga yang segitu kan. Karena walaupun kok kita bilang ya untuk harga yang segini kan sangat normal gitu kan, daripada harga 150, 180, 100. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.